Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmal Aulia Zindani dengan NIM 124305037 ingin mempresentasikan materi UAS tentang penemuan hukum. Oke, yang pertama ada pengertian penemuan hukum. Penemuan hukum menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Ahmad Ali. Penemuan hukum diartikan sebagai sesuatu yang lain daripada penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, di mana kadangkala terjadi bahwa peraturannya harus dikemukakan dengan jalan interpretasi. Yang kedua ada penafsiran hukum. Penafsiran hukum adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Lalu ada konstruksi hukum. Konstruksi hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi hukum. Oke, lalu ada proses penemuan hukum. Proses penemuan hukum terbagi menjadi 4. Yang pertama ada identifikasi masalah. Hakim mengidentifikasi apakah ada kekosongan atau ketidakjelasan dalam undang-undang yang berlaku. Yang kedua ada interpretasi hakim. Hakim melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap teks undang-undang untuk mencari makna yang relevan terhadap kasus yang konkret. Yang ketiga ada analogi dan kuantifikasi. Jika undang-undang tidak memberikan jawaban, hakim dapat menggunakan analogi dan mengkonkritikasikan prinsip-prinsip tersebut untuk mencapai keputusan hukum. Lalu selanjutnya yang keempat ada keputusan. Setelah melalui proses tersebut, hakim membuat keputusan yang dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip keadilan. Lalu ada alasan terjadinya penemuan hukum. Alasan terjadinya penemuan hukum, yang pertama ada kekosongan hukum. Nah, nggak semua situasi dapat diatur oleh undang-undang yang ada, sehingga diperlukan penemuan hukum untuk mengisi kekosongan tersebut. Yang kedua, ada ketidakjelasan peraturan. Beberapa peraturan mungkin tidak jelas atau ambigu, sehingga memerlukan interpretasi lebih lanjut oleh hakim. Yang ketiga, ada perkembangan masyarakat. Perubahan sosial dan perkembangan baru seringkali tidak tercermin dalam undang-undang yang ada. Nah, sehingga penemuan hukum menjadi penting untuk menyesuaikan hukum dengan realitas yang baru. Lalu ada penafsiran hukum. Nah, penafsiran hukum terdiri menjadi yang pertama penafsiran gramatikal. Penafsiran gramatikal adalah penafsiran yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri. Yang kedua ada penafsiran autentik, yaitu penafsiran yang menghubungkan dengan bagian dari suatu undang-undang itu dengan bagian dari undang-undang lain. Yang ketiga ada penafsiran sistematis, yaitu penafsiran yang menghubungkan dengan bagian dari suatu undang-undang itu dengan bagian lain dari undang-undang itu juga. Yang keempat ada penafsiran menurut sejarah undang-undang, yaitu penafsiran dengan melihat kepada berkas-berkas atau bahan-bahan waktu undang-undang itu dibuat. Yang kelima ada penafsiran analogis. Penafsiran analogis adalah penafsiran suatu istilah berdasarkan ketentuan yang belum diatur oleh undang-undang, tetapi mempunyai asas yang sama dengan sesuatu hal yang telah diatur dalam undang-undang. Lalu ada penafsiran teleologis. Penafsiran teleologis yaitu penafsiran yang didasarkan kepada tujuan daripada undang-undang itu. Lalu ada penafsiran menurut sejarah hukum. Penafsiran menurut sejarah hukum adalah penafsiran dengan melihat kepada sejarah hukum, misalnya dengan melihat hukum yang pernah berlaku. Lalu ada penafsiran ekstensif, yaitu penafsiran dengan memperluas arti dari suatu istilah yang sebenarnya. Nah, yang selanjutnya ada penafsiran mempertentangkan, yaitu penafsiran secara menemukan kebalikan dari pengertian suatu istilah yang sedang dihadapi. Lalu selanjutnya yang terakhir ada penafsiran mempersempit, yaitu penafsiran yang mempersempit pengertian suatu istilah. Nah, selanjutnya ada konstruksi atau rekayasa hukum, terdiri dari 3 bentuk, yaitu yang pertama analogi.
Analogi adalah penerapan sesuatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan yang secara eksplisit diatur dengan ketentuan hukum tersebut. Tetapi penampilan atau perwujudannya dari bentuk hukum lain. Lalu selanjutnya ada determinasi. Pengkonstruksian dengan cara mengabstraksi prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip itu diterapkan seolah-olah mempersempit keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya. Biasanya, jika diterapkan sepenuhnya akan memunculkan ketidakadilan. Lalu yang ketiga ada argumentasi a contrario, yaitu pengkonstruksian dengan cara mengabstraksi prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip itu diterapkan secara berlawanan arti atau tujuannya pada peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya. Nah, konstruksi hukum pada dasarnya dilakukan apabila terjadi beberapa hal. Yang pertama, tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang dapat diterapkan terhadap kasus yang terjadi. Lalu yang kedua, dalam peraturannya tidak ada. Yang ketiga, ada terjadinya kekosongan hukum. Lalu yang keempat, terjadi kekosongan undang-undang. Oke, selanjutnya ada metode penafsiran hukum. Metode penafsiran hukum yang pertama ada interpretasi gramatikal. Metode ini kerap disebut sebagai metode penafsiran objektif yang merupakan metode penafsiran paling sederhana, yaitu dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya. Yang kedua ada interpretasi teleologis. Metode penafsiran hukum atau interpretasi yang menetapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan kata lain, peraturan hukum yang lama disesuaikan dengan keadaan baru atau diaktualisasikan. Yang ketiga ada interpretasi sistematis. Metode penafsiran hukum yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Lalu metode penafsiran hukum yang keempat ada interpretasi historis. Metode penafsiran hukum yang menafsirkan makna peraturan perundang-undangan dengan meneliti sejarah pembentukannya. Ada dua macam interpretasi historis, yakni menurut sejarah undang-undang dan menurut sejarah hukum. Yang kelima, ada interpretasi komparatif, yaitu metode penafsiran yang dilakukan dengan membandingkan beberapa aturan hukum. Nah, adapun tujuan hakim melakukan perbandingan tersebut adalah untuk mencari kejelasan makna dari suatu ketentuan undang-undang. Lalu yang keenam ada interpretasi futuristis, yaitu metode penafsiran hukum yang bersifat antisipasi dengan menggunakan penjelasan ketentuan undang-undang yang belum berlaku atau belum berkekuatan hukum tetap. Oke, mungkin cukup sekian presentasi video UAS dari saya. Saya Hikmal Aulia Azin Dani mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.